Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kajian tentang ilmu jiwa falsafi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi jiwa menurut Plato dan Aristoteles. Sekarang kita akan membahas masih seputar definisi jiwa. Definisi jiwa menurut Ibnu Sina. Jadi jiwa menurut Ibnu Sina. Ini agak rumit definisinya karena setiap katanya itu harus dijelaskan. Nafs dar negohe Ibnu Sina. Jiwa dalam perspektif Ibnu Sina. An-nafsu quwwatun fil jismi takunu mabda'an li suduri afa'il laysat ala watiratin wahidatin adimatan lil iradah. Jadi katanya nafs atau jiwa adalah kuwah miruis dar jasmas kemabda'e sudure korhoi mishawat kayak nawakh gaire irodi nis. Jadi jiwa adalah daya bagi benda bagi benda yang menjadi penyebab lahirnya perbuatan-perbuatan yang beragam dan didasarkan oleh ikhtiar. Itu definisi jiwa menurut Ibnu Sina. Jadi jiwa adalah daya lil jismi, daya bagi benda, bagi jisim, takunu mabda'an, yang mana daya itu menjadi sebab, mabda yakni sebab, lisuduri, mengaktualnya atau lahirnya, afa'il, itu jamaknya fi'il, menjadi sebab lahirnya perbuatan-perbuatan. Kemudian ada laisat, perbuatan-perbuatan yang tidak ala watiratin wahidatin, yang tidak satu macam, adimatan lil iradah, dan dia bersandar pada ikhtiar. Itu yang mau dijelaskan, semua frase-frase yang digunakan dalam definisi itu. Di situ pakai kuwah atau ya kuwah, ada bil fi'il, ada bil kuwah, ada potensi, ada aktual. Kuwah di sini itu bermakna daya yakni aktualitas, bukan kuwah yang bermakna potensi. Jadi kuwah itu kan dia memiliki dua makna, kadang dimaknai dengan potensi, disebut wujud bil kuwah, artinya wujud potensi. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah daya. Seperti misalnya kita ini memiliki daya melihat. Ada daya melihat. Yani apa? Bukan potensi melihat di situ maknanya sebenarnya, tetapi di situ bermakna daya, yakni sebab sebuah hal yang menyebabkan kita bisa melihat, daya. Iya, kuwa bermakna daya. Makanya di situ dipertegas lagi, takunu mabda'an, mabda sumber atau sebab lahirnya perbuatan-perbuatan yang beragam. Jadi ada perbuatan yang beragam
perbuatan itu kan ada 4 jenisnya sebenarnya. Dari keempat jenis ini, hanya satu perbuatan yang tidak dicakup atau tidak diliputi oleh definisi jiwa menurut Ibnu Sina. Sementara 3 jenis yang lainnya itu masuk dalam definisi ini. Jadi perbuatan itu bisa diklasifikasikan pertama dari sisi ikhtiar dan tiadanya ikhtiar. Jadi ada perbuatan yang ikhtiari, ada perbuatan yang tanpa ikhtiari. Ada perbuatan yang ikhtiari didasarkan pada ikhtiar, dan ada perbuatan tanpa ikhtiari. Perbuatan tanpa ikhtiari artinya apa? Artinya perbuatan yang bersifat alami. Alamiah begitu. Perbuatan ikhtiari adalah perbuatan yang memiliki 3 syarat. Ada 3 syaratnya sehingga sebuah perbuatan dikatakan perbuatan ikhtiari. Pertama, dia harus memiliki pertama ada pengetahuan di situ. Ada pengetahuan. Yang dengannya kita memilih nanti di antara perbuatan-perbuatan yang beragam ini, perbuatan mana yang kita pilih. Nah, hal yang digunakan untuk memilih perbuatan itu disebut dengan pengetahuan. Jadi analisanya adalah pengetahuan. Makanya syarat perbuatan ikhtiar yang pertama adalah dimiliki oleh wujud yang berpengetahuan. Jadi hanya wujud yang berpengetahuan yang perbuatannya adalah perbuatan ikhtiari. Oleh karena itu, wujud-wujud lain yang tidak memiliki pengetahuan seperti bebatuan dan tumbuhan itu tidak memiliki pengetahuan, makanya perbuatannya tidak bisa disebut sebagai perbuatan ikhtiari. Sementara hewan dan manusia karena memiliki pengetahuan, maka perbuatannya disebut dengan perbuatan ikhtiari. Dalam definisi hewan itu kan disebutkan bahwa hewan adalah hassasun, mempersepsi secara indrawi, mutaharrikun bil iradah, dan bergerak atas dasar kehendak. Walaupun kalau dalam perspektif Ibnu Sina, hewan itu juga tidak memiliki pengetahuan, karena jiwa hewani itu masih dalam taraf materi, dia tidak bersifat non materi. Itu karena Ibnu Sina meyakini bahwa, atau dalam pandangan peripatetik diyakini bahwa pengetahuan partikulir yang diperoleh melalui indera dan imajinasi pun juga wahmi, dalam pandangan mereka adalah bersifat materi, bukan non materi. Sementara dalam pandangan Mula Sadra, pengetahuan, baik pengetahuan partikulir maupun pengetahuan universal, baik pengetahuan yang diperoleh melalui indera, imajinasi ataupun melalui akal, semuanya adalah non materi. Nah, jika ilmu keseluruhannya adalah non materi, maka subjek ilmu yaitu jiwa juga bersifat non materi. Sehingga dengan ini maka hewan juga memiliki selevel dari non materi, dikarenakan adanya pengetahuan indrawi yang mereka miliki. Nah, karena ada pengetahuan inilah sehingga perbuatan-perbuatan hewan-hewan yang lainnya seperti kucing, ayam dan semacamnya juga termasuk kategori perbuatan ikhtiari, karena ada pengetahuan di situ. Walaupun perbuatannya semuanya didasarkan pada indera. Jadi basis tindakan ikhtiarinya adalah pengetahuan indrawi. Dan itu nanti yang membedakan perbuatan ikhtiari manusia dengan perbuatan ikhtiari hewan-hewan yang lainnya. Karena perbuatan ikhtiari manusia didasarkan pada pengetahuan yang lebih tinggi dari pengetahuan hewan-hewan yang lainnya, itu pengetahuan akal. Sehingga dengan analisa akal lah, bukan sebagaimana apa yang dipersepsi secara indrawi, tetapi dengan analisa akal manusia memilih perbuatan di antara beragam perbuatan yang mungkin dia lakukan. Walaupun kadang begitu kuatnya dominasi indera dan imajinasi pada diri manusia, sehingga akal dalam menganalisa manfaat
Manusia itu kan hanya melakukan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat baginya. Sehingga ketika akal didominasi oleh daya indera dan imajinasi, maka yang bermanfaat baginya adalah hal-hal yang bersifat material. Sehingga pada saat itu dia akan mengorbankan hal-hal yang bersifat atau manfaat-manfaat non-material demi manfaat-manfaat material. Kenapa? Karena akalnya dalam menganalisa sebuah manfaat terdominasi oleh daya indera dan daya imajinasi. Itu. Walhasil, syarat perbuatan ikhtiar yang pertama adalah dia harus dilandasi oleh pengetahuan. Karena dengan pengetahuan inilah kita menganalisa perbuatan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang bermanfaat substansial, mana yang tidak, mana manfaat jangka panjang, mana manfaat jangka pendek, mana yang bersifat temporal, mana yang bersifat abadi. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, perbuatan ikhtiari dilandaskan pada ada banyaknya pilihan-pilihan di situ. Jadi ada banyak pilihan perbuatan-perbuatan yang bisa dipilih. Kalau hanya satu pilihan, ya itu tidak ikhtiari itu. Ya itulah yang dipilih karena cuma itu memang. Mau minum apa? Apa yang ada? Cuman kopi. Jangan tanya mau minum apa kalau cuman satu pilihannya. Itu tidak ikhtiari. Ikhtiari ini apa? Ada kopi, ada air putih, ada teh, ada susu. Baru kita ditawarkan mana yang kita pilih. Kalau pilihannya cuma satu, itu bukan ikhtiari. Makanya kalau kita lihat kehidupan manusia itu, kita diperhadapkan pada beragam pilihan sebenarnya. Dan pada waktu yang sama kadangkala. Itu rumit. Pada waktu yang bersamaan, kita harus memilih. Kalau pilihannya masih pilihan keburukan dan kebaikan, itu masih mudah memilihnya. Kita akan memilih yang baik. Misalnya, pada waktu yang bersamaan ada dua panggilan, pergi kajian atau pergi diskotik. Itu mudah pilihannya. Kenapa? Karena di antara pilihan-pilihan tersebut masih ada pilihan keburukan. Sehingga mudah saja bagi kita untuk memilih yang kebaikan. Itu level awam sebenarnya itu. Jadi kalau kita digalaukan oleh beragam pilihan, yang di dalam pilihan itu masih ada keburukan, itu masih level awam. Level manusianya adalah kita digalaukan oleh beragam pilihan yang semuanya adalah pilihan-pilihan kebaikan. Yang susah untuk kita pilih, mengingat ada kebaikan yang harus dikorbankan. Kalau waktunya berbeda itu tidak masalah. Tapi ketika waktunya bersamaan itu rumit. Itu membutuhkan pengetahuan yang mendalam untuk memilah mana yang bersifat substansial, mana yang tidak. Ada nanti neraca-neracanya sehingga salah satu antara kebaikan itu kita harus tinggalkan. Kayak misalnya pada waktu yang bersamaan kita harus menghadiri kajian. Di lain sisi kita harus menemani keluarga atau harus menjenguk teman yang sakit atau yang lain-lain, kebaikan-kebaikan yang lain, doa, munajat dan semacamnya. Mana yang kita pilih? Atau seperti buah simalakama, itu pilihan-pilihan kebaikan itu. Dimakan ayah yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Itu pilihan kebaikan itu. Menyelamatkan orang tua kan? Yang harus dikorbankan salah satunya. Mana yang harus dipilih? Jadi dilema itu sebenarnya adalah momentum. Momentum untuk memilih yang terbaik di antara yang baik.
memilih yang lebih bernilai di antara yang bernilai. Jadi tidak usah pusing-pusing, justru bahagia, karena jarang-jarang momentum seperti itu ada. Itu. Antum misalnya kalau tidak ada kajian, hilanglah pilihan kajian itu. Nah kalau ada berarti masih bagus, bisa menambah banyaknya pilihan yang membuat kita pusing. Itu. Jadi pilihan kebaik. Jadi dikatakan perbuatan ikhtiari jika di situ ada banyak pilihan, dan pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan yang mungkin untuk dilakukan, bukan pilihan yang mustahil, tapi pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Kita memilih salah satu di antara pilihan-pilihan ini berdasarkan pengetahuan. Jadi ada 3 itu. Pertama, banyak pilihannya. Kedua, semua pilihan-pilihannya adalah pilihan yang mungkin bisa dilakukan, bukan hal yang mustahil. Ketiga adalah adanya pengetahuan. Semakin sulit pilihan, itu semakin bernilai, semakin bagus. Semakin rumit pilihan, semakin pengetahuan diuji. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu nanti menemukan momen aktualitasnya atau mengaktual perannya pada saat kita harus memilih di antara beragam pilihan-pilihan kebaikan yang semuanya adalah kebaikan. Nah, di situ pengetahuan di situ bermain. Itu kata Ayatul Misbah. Semakin tinggi pengetahuan manusia, maka semakin bagus, semakin bernilai, semakin bijak pilihannya. Makanya bisa kita lihat anak-anak kecil misalnya, semakin besar, itu pilihannya, kualitas pilihannya itu semakin bagus itu. Jadi kalau kata itu Misbah, kita memilih itu berdasarkan asas manfaat. Jadi mana yang bermanfaat bagi kita, menurut pengetahuan kita, itulah yang kita pilih. Sehingga semakin tinggi pengetahuannya, maka yang paling bermanfaat menurutnya juga adalah yang semakin berkualitas, semakin bernilai. Semakin tinggi pengetahuan, maka manfaat yang diyakini juga semakin tinggi. Sehingga pilihan pun juga akan semakin bernilai. Coba saja lihat itu anak kecil itu, apa sih yang dianggap bermanfaat baginya? Di usia SD. Di usia SMP, SMA, yang bermanfaat di usia SD tidak lagi dipilihnya. Karena dianggap tidak lagi bermanfaat. Karena ada pengembangan pengetahuan di situ. SMA naik kuliah. Sesuatu yang dianggapnya bermanfaat di usia-usia SMA, yang dijadikannya sebagai hobi misalnya, itu tidak lagi bermanfaat di usia-usia perkuliahan. Semakin meningkat pengetahuan, maka semakin bernilai juga apa yang dianggap bermanfaat, pilihan-pilihan yang kita pilih. Yang masalah memang kalau usia semakin bertambah tapi pengetahuan tidak bertambah, sehingga yang kita anggap bermanfaat, pilihan-pilihan yang kita pilih ya masih sama levelnya dengan level anak-anak. Kayak gitu. Saya mau kasih contoh tapi tidak usah. Kan sama saja itu. Kalau dalam filsafat, sesuatu dikatakan lebih bernilai ketika dia melampaui satu alam eksistensi. Jadi kalau pilihannya masih berada di level eksistensi yang sama, itu masih sama levelnya itu. Jadi kenikmatan material, apapun jenisnya dan variannya, tetap saja berada pada level kenikmatan manfaat yang sama. Apapun jenis variannya, sama saja. Uang misalnya, yang dikejar para orang-orang yang dewasa, dengan permainan yang dikejar anak-anak SD, itu sama saja. Level manfaatnya, level kenikmatannya masih level material. Sehingga kalau
Sehingga dari sisi ini maka sama saja sebenarnya. Orang-orang dewasa kebanyakan masih selevel anak-anak dari sisi pilihan-pilihannya, karena masih pilihan-pilihan yang bersifat material. Itu perbuatan ikhtiari, memiliki 3 syarat. Pertama, dia harus banyak pilihannya. Kedua, pilihannya adalah pilihan yang mungkin, bukan pilihan yang mustahil. Yang ketiga adalah pengetahuan. Dari sini maka yang tergolong perbuatan ikhtiari adalah perbuatan hewan dan manusia. Dari sisi yang kita bahas ini, jiwa bagi benda yang dengannya beragam perbuatan terlahir dan didasarkan pada ikhtiar. Jadi jenis perbuatan yang pertama atau klasifikasi perbuatan yang pertama adalah perbuatan ikhtiari dan non ikhtiari. Yang kedua, klasifikasi yang kedua dari perbuatan adalah perbuatan yang beragam dan satu macam. Jadi ada perbuatan yang beragam, ada perbuatan yang hanya satu macam. Itu saja perbuatannya. Yang satu macam misalnya perbuatan alamiah. Ada fa'ilun tabi'iyun. Jadi dia pelaku yang alamiah. Sebagaimana alamiahnya? Air, perbuatannya adalah ya dari atas mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Begitu terus itu. Tidak akan sebaliknya. Dan tidak akan lari menyamping. Selamanya akan mengalir ke yang lebih rendah. Itu disebut alami. Fisik kita ini alamiahnya adalah ya dia akan semakin menuah. Akan semakin mengeriput. Betapapun canggihnya nanti peralatan-peralatan kosmetik modern, tapi alamiahnya fisik adalah dia akan menua dan akhirnya terurai. Jadi kalau kita memperlambat proses itu, mencoba mengalihkan gerak alamiahnya, itu sama dengan kita menampung air untuk mengalirkannya ke tempat yang lebih tinggi. Dan akan susah, akan tetap mengalir ke bawah lagi. Karena dia akan tetap mencari yang lebih rendah. Atau sama dengan kalau kita melempar batu ke atas itu. Sehingga batunya bukan terbang disebutnya, tapi terlempar. Bedakan terbang dengan terlempar. Dia akan jatuh lagi ke bawah. Jadi gerak ke atasnya ini adalah gerak yang tidak sesuai dengan kodrat alamiahnya. Nah, begitulah kalau kita misalnya ingin memperlambat laju penuaan, itu sama, itu seperti itu. Kita mencoba menghalangi gerak alamiah fisik kita dari kodratnya. Dan tidak akan mungkin karena dia akan kembali sesuai dengan gerak alamiahnya. Itu disebut dengan gerak satu macam. Di sini disebut dengan nawah, satu macam. Perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang beragam. Perbuatan yang beragam. Perbuatan tumbuhan termasuk dalam kategori ini. Dia beragam. Ada perbuatan geraknya, ada perbuatan makan minumnya, ada perbuatan reproduksinya. Akar, batang, daunnya masing-masing memiliki peran, perbuatan yang khusus masing-masing itu. Jadi ada beragam perbuatannya. Hewan juga seperti itu, perbuatannya beragam. Kadang tidur, makan, apa segala macam. Manusia juga seperti itu. Selain perbuatan tumbuhan, perbuatan hewani yang dilakukannya, juga ada perbuatan yang khusus bagi manusia, yaitu ta'akul. Oleh karena itu semestinya kita lebih memperbanyak perbuatan-perbuatan yang khusus manusia, yaitu ta'akul, ketimbang perbuatan-perbuatan yang mustarak, yang hewan dan tumbuhan juga melakukannya. Kayak gitu. Nah, perbuatan hewan dan perbuatan manusia adalah perbuatan yang beragam. Beragam jenisnya, ada banyak jenisnya. Berbeda dengan perbuatan alamiah bebendaan.
Sehingga dari sisi ini, maka kita bisa mengklasifikasikan, bisa membagi perbuatan menjadi 4 jenis. Ada perbuatan yang satu macam dan bersifat determinis, non-ikhtiari. Ini perbuatan alamiah tadi, bebendaan, yaitu perbuatan yang satu jenis dan tanpa ikhtiar. Yang kedua adalah perbuatan yang masih satu jenis, tapi bersifat, tapi beragam. Tidak satu macam, dia beragam. Apa? Salah. Perbuatan yang satu jenis, satu macam, tetapi bil iradah. Dia ikhtiari. Ini kalau kita meyakini jiwa falaki, jiwa falak. Kalau falak itu dia ikhtiar, ada pengetahuannya, tapi perbuatannya itu saja itu. Falak. Itu agak rumit pembahasannya di situ karena untuk membuktikan apakah falak memiliki jiwa atau tidak itu juga masih perdebatan. Tapi bagi yang meyakininya perbuatannya itu ikhtiari tapi satu macam. Yang ketiga, perbuatan yang beragam non-ikhtiari. Itu perbuatan atau tumbuhan tadi. Beragam non-ikhtiari. Yang keempat, beragam ikhtiari. Hewan dan manusia. Nah, dari definisi ini, jiwa adalah daya bagi benda yang menjadi sumber atau sebab lahirnya perbuatan-perbuatan. Yang mana perbuatan tersebut tidak satu macam dan ikhtiari. Jadi perbuatan yang hanya satu macam dan non-ikhtiari itu dikeluarkan dari definisi ini. Sehingga definisi jiwa bagi ini tidak meliputi bebendaan. Tapi dia meliputi jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Sama kayak definisi-definisi sebelumnya. Jadi definisi jiwanya itu meliputi 3 jenis jiwa ini. Jiwa nabati, hewani, dan insani. Ini saya baca saja. An-nafs quwwatun fil jismi takunu mabda'an li suduri afa'il laysat ala watiratin wahidatin adimatan lil iradah. Nafs yakni niruis darjasmas dalam benda ke mabdae sudure korhoi misyawat yang menjadi sebab lahirnya perbuatan-perbuatan ke yaknawah wa ghairi iradi nis yang mana perbuatan tersebut tidak satu macam dan tanpa landasan ikhtiari. Kuwe atau kuwah in woje istilahati gunu-guni dorat. Jadi kuwah itu memiliki ragam terminologi. Amo dari injo akan tetapi di sini bimaknoye fa'il. Cuman yang dimaksud di sini adalah bermakna fa'il atau sebab. Mabda'i fa'ili. Jadi sumber yang melakukan. Bukan bermakna potensi tapi daya. Mabda bermakna ilatas. Adapun mabda bermakna sebab juga, yang di sini disebut dengan illate fa'ili. Sebab apa? Sebab efisien, sebab apa itu? Efisien sepertinya. Afa'il laysat ala watiratin wahidatin adimatan lil irada korhoike yaknawah bi irade nabosyat. Perbuatan-perbuatan yang satu jenis dan tanpa ikhtiari. Jadi tidak seperti itu. Bukan perbuatan yang satu jenis dan tanpa ikhtiari. Artinya hanya satu jenis perbuatan yang dikeluarkan dari definisi ini. 3 yang lainnya dilingkupi oleh definisi ini. Bo'in eborat korefo eli tabi'i az tarif kharaj mi syawat. Dengan definisi ini maka perbuatan alamiah
bebendaan itu keluar dari definisi ini. Zero correctionin foili dikarenakan perbuatan alamiah bebendaan ham gairi iradis waham yak nawuh. Dia tidak berikhtiar, tanpa landasan ikhtiar, dan hanya satu macam. Begitu saja. Kemudian penjelasannya tawdih. Al-latifo ini daryak taksim bi iradi wa ghairi iradi wa as-suya digar bi fa'il doroye korhoye yak nawakh wa doroye korhoye mutanawi taksim misyawat. Jadi pada satu klasifikasinya perbuatan itu terbagi menjadi ikhtiari dan non ikhtiari, dan pada sisi yang lain terbagi menjadi satu macam dan bermacam-macam, beragam. Kedar majmu sehingga keseluruhannya cohor kesm bedas mi'ayat, ada 4 jenis. Fa'ila bil iradah bahwa fi'la yak nawakh itu yang pertama, perbuatan yang ikhtiari dan hanya satu macam. Ikhtiari satu macam. Walaupun kalau kita lihat tadi syarat-syarat ikhtiari itu dia keluar dari definisi ini. Kayak malaikat misalnya, ikhtiari, ada pengetahuannya, dan juga bisa membangkang, ada banyak pilihannya di situ, antara tunduk atau membangkang. Cuman yang diaktualkannya adalah selalunya yang taat. Bukan berarti para malaikat tidak bisa membangkang, bisa juga. Para malaikat bisa untuk tidak sujud kepada Adam. Bukan hal yang mustahil untuk tidak sujud. Tetapi dia tidak mengaktualkan itu, dia tidak memilih itu, dia memilih yang taat. Kalau dalam falsafah kenabian, maksum itu bukan karena disulap sehingga dia menjadi maksum, menjadi suci, tapi dikarenakan pertama kedalaman pengetahuannya, sehingga dia mengetahui dengan jelas efek buruk dari setiap perbuatan yang buruk. Karena dia mengetahui dengan jelas, maka dia tidak akan pernah memilihnya. Gitu. Sehingga maksum, karena ikhtiarnya. Sama halnya kita, kalau kita tahu dengan persis bahwa kopi ini mengandung racun cyanida, ya kita tidak akan meminumnya. Kalau kita minum, ada masalah pada kesadaran kita, ada masalah. Boleh jadi karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita tidak akan meminumnya. Kita maksum dari situ. Nah, para nabi itu maksum dikarenakan ketinggian pengetahuannya, yang bukan hanya lagi husuli, tapi juga bersifat huduri. Ketika dikatakan memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api, itu bukan sekedar konsep-konsep, tetapi dia saksikan realitas itu. Karena realitasnya tersaksikan, maka dihindari. Makanya kata Sokrates, tidaklah seseorang melakukan perbuatan yang buruk kecuali karena tidak tahu. Jadi dia tidak meyakini, dia tidak tahu bahwa itu perbuatan buruk, bahwa itu buruk baginya. Kalau dia tahu bahwa itu buruk, ya dia tidak akan melakukannya. Jadi perbuatan buruk itu dikarenakan kejahilan, kalau menurut Sokrates. Itu yang pertama. Perbuatan yang tanpa ikhtiar dan hanya satu macam. Apa? Perbuatan ikhtiari dan hanya satu macam. Yang kedua, fa'ila bil iradah, perbuatan yang ikhtiari wa fi'il mutanawwi, dan yang bersifat banyak. Jadi ikhtiari dan beragam perbuatannya. Seperti perbuatan manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Yang ketiga, fa'il non ikhtiari dengan perbuatan
yang satu macam. Ini perbuatan alami. Yang ketiga. Yang keempat, perbuatan non ikhtiari dengan pelaku non ikhtiari dengan perbuatan yang beragam. Itu seperti perbuatan ketumbuhan. Yang dikeluarkan dari definisi ini hanyalah yang ketiga, yaitu fa'il maujib, fa'il yang non ikhtiari dengan perbuatan yang hanya satu macam. Sudah non ikhtiari, perbuatannya juga hanya satu macam. Itu yang dimaksud jiwa oleh Ibnu Sina. Jadi jiwa yaitu daya bagi benda yang dengannya perbuatan-perbuatan atau beragam perbuatan yang didasarkan pada ikhtiar itu terlahir. Jadi kalau kita bisa melakukan perbuatan yang beragam ini dengan ikhtiar kita, itu karena kita memiliki satu daya yang disebut dengan jiwa. Tuh, jadi jiwalah yang menyebabkan perbuatan-perbuatan yang beragam dan berikhtiar ini itu bisa kita lakukan. Jadi pelaku sesungguhnya adalah jiwa. Sehingga efek substansial, efek hakiki dari setiap perbuatan, walaupun mungkin ada juga efek-efek fisikalnya, itu lebih mengena pada jiwa. Sehingga sering kita katakan bahwa efek perbuatan buruk, betapapun itu tidak berpengaruh secara fisik, tapi pasti dia berpengaruh secara jiwa. Perbuatan baik juga demikian. Oke, itu saja kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.